Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai penelitian evaluasi terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang diampu oleh Bapak Insinyur Nur Hidayat, SPDT, MPD. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2, yang pertama saya adalah Adilia Kusumaningrum dengan NIM 215052410020. Saya Pinkan Oktaviani dengan NIM 215052410005. Saya Muhammad Nur Fuadi dengan NIM 215052410100. Yang selanjutnya pemaparan materi tema penelitian evaluasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Pinkan. Yang pertama ada pengertian penelitian evaluatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata 2008, bahwa penelitian evaluatif merupakan suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan data secara sistematik untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu praktik pendidikan. Tujuan evaluasi, menurut Basrowi dan Juwariyah 2010, mengemukakan bahwa tujuan evaluasi dasarnya digolongkan ke dalam 4 kategori, sebagai berikut. Yang pertama, memberikan umpan balik terhadap proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan bagi siswa. Yang kedua, menentukan angka kemajuan masing-masing siswa yang antara lain dipakai sebagai pemberian laporan kepada orang tua. Yang ketiga, penentuan kenaikan tingkat atau status dan lulus tidaknya. Yang keempat, menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat, misalnya dalam penentuan program studi atau jurusan dengan tingkat kemampuan dan karakteristik lain. Selanjutnya ada ciri penelitian evaluasi. Adapun karakteristik yang melekat dalam penelitian evaluatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya. Dalam melaksanakan evaluasi, peneliti berpikir secara sistematis. Agar bisa mengetahui secara detail kondisi dari objek yang dievaluasi, maka diperlukan adanya identifikasi terhadap komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program. Selanjutnya, menggunakan standar kriteria atau tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi di real dari nyata yang didapatkan dan untuk mengambil kesimpulan. Yang kelima, kesimpulan atau hasil penelitian dipergunakan untuk masukkan rekomendasi dalam melakukan evaluasi program. Yang keenam, melakukan identifikasi terhadap subkomponen dan identifikasi pada indikator dari program yang dievaluasi. Standar, kriteria, atau tolak ukur. Yang ketujuh, diketahui letak kelemahan dari proses kegiatan. Yang kedelapan, data hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat. Selanjutnya ada penelitian evaluatif. Yang pertama ada riset atau research, yang berarti research yang berulang, tidak pernah selesai, yang bertujuan sebagai pengembangan ilmu, mengakumulasikan teori untuk mengadaptasikan teori yang dilandasi oleh rasa ingin tahu atau curiosity. Riset evaluasi didasarkan atas kebutuhan akan informasi untuk merumuskan kebijakan, kebutuhan untuk membuat program, dan menilai dampak kebijakan serta program. Selanjutnya ada ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Menurut Zainal Arifin 2010, membagi ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam 4 perspektif, yaitu A. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar.
Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Domain kognitif ini memiliki 6 jenjang kemampuan, yaitu yang pertama, pengetahuan atau knowledge, yang kedua ada pemahaman atau comprehension, yang ketiga ada penerapan atau application, yang keempat ada analisis atau analisis, yang kelima ada sintesis atau sintesis, yang keenam ada evaluasi atau evaluation. Selanjutnya ada domain efektif. Domain efektif terdiri dari jenjang. Yang pertama ada menerima atau receiving, yang kedua ada menanggapi atau menjawab, responding, yang ketiga ada menilai, valuing, yang keempat ada organisasi atau organization. Domain psikomotor dibagi menjadi 3, yaitu muscular or motor skill, atau mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, menggerakkan, dan menampilkan. Yang kedua ada manipulation of material or object, ada mereparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan membentuk. Yang ketiga ada neuromuscular coordination, yaitu mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memadukan, memasang, memotong, menarik, dan menggunakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah pemaparan model evaluasi. Yang pertama adalah Goal Oriented Evaluation Model oleh Tyler. Yang kedua, Goal Free Evaluation Model oleh Scriven. Yang ketiga, ada Formative Summative Evaluation Model oleh Scriven. Yang keempat, ada Continuous Evaluation Model oleh Stake. Yang kelima, ada Responsive Evaluation Model oleh Stake. Yang keenam, ada CSE-UCLA Evaluation Model yang menekankan pada kapan terjadinya evaluasi dilakukan. Yang ketujuh, ada CIPP Evaluation Model oleh Staffelbeam. Dan yang kedelapan, ada Discrepancy Model oleh Provost. Untuk yang pertama, pemaparan model Goal Oriented Evaluation Model oleh Tyler, di mana model evaluasi ini memiliki tujuan yaitu goal oriented, merupakan model yang muncul paling awal, di mana yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelum program tersebut dimulai. Evaluasi ini berkesinambungan untuk mengevaluasi seberapa jauh proses tersebut telah tercapai dalam pelaksanaan program. Yang kedua adalah Goal Free Evaluation Model oleh Scriven, di mana model evaluasi bebas atau goal free evaluation ini evaluator seolah-olah berpaling dari tujuan program, yang mana menurut Scriven dalam melaksanakan evaluasi, evaluator tidak hanya harus melulu terpaku pada tujuan dari program yang direncanakan, tetapi juga harus mengidentifikasi dampaknya, baik dampak secara positif maupun dampak negatif. Yang selanjutnya adalah model oleh Scriven, yaitu evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Masing-masing model tersebut memiliki tujuannya sendiri, yaitu evaluasi formatif dilakukan pada saat program tersebut sedang berjalan untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang sudah berjalan. Dan sekalian untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi secara lebih awal, sehingga dapat dilakukan perbaikan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program. Sementara itu, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada saat program tersebut sudah berakhir atau sudah dilaksanakan, yaitu untuk mengukur ketercapaian dari tujuan program. Yang keempat, ada Continuous Evaluation Model oleh Stake.
yang mana menekankan pada pelaksanaan dua komponen. Yang pertama adalah description dan yang kedua adalah judgment, serta membagi objek-objek tersebut ke dalam tiga hal, yaitu evaluasi terhadap konteks, evaluasi terhadap proses, evaluasi terhadap output atau outcomes. Yang selanjutnya adalah responsive evaluation model holistic. Dalam paparan ini ditambahkan satu model evaluasi yang menggunakan pendekatan client-centered studies dan transaction observation. Model yang dimaksud adalah responsive evaluation ini yang dikembangkan oleh Robert Stake, di mana model ini cocok digunakan untuk mengevaluasi program-program yang banyak menimbulkan konflik di masyarakat. Keputusan evaluasi berorientasi kepada klien atau pengguna dari program yang sudah direncanakan. Yang keenam adalah model CSE dan UCLA, yang mana CSE merupakan singkatan dari Center for the Study of Evaluation, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari University of California in Los Angeles, di mana ciri-ciri dari model CSE UCLA ini terdapat 5 tahapan evaluasi, yaitu yang pertama adalah perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan juga dampak. Namun, menurut Fernandes, model ini juga dapat dibagi menjadi 4 tahapan saja. Yang pertama adalah need assessment, yang kedua adalah program planning, yang ketiga formative evaluation, dan yang keempat adalah summative evaluation. Yang pada dasarnya, pentahapan yang dikemukakan oleh Fernandes ini adalah sama dengan tahapan yang ada pada CSE UCLA model. Dengan tahapan perencanaan dan pengembangan program memerlukan tahapan evaluasi yang disebut dengan need assessment, yaitu pada tahapan yang pertama. Kemudian pada tahap implementasi diperlukan evaluasi formatif, dan sedangkan untuk mengetahui hasil dari dampak program diperlukan evaluasi sumatif. Yang ketujuh adalah model CIPP Evaluation, yang mana dikembangkan oleh Staffelbeam dan kawan-kawan pada tahun 1967. Dengan C atau Context Evaluation, I Input Evaluation, P Process Evaluation, P Product Evaluation. Dan kemudian model CIPP ini dikembangkan lagi dengan menambah komponen outcomes yang menjadi CIPPO. Sebagai contoh, untuk mengevaluasi program diklat, selain 4 komponen konteks C, I, P, P, juga diperlukan evaluasi terhadap dampak atau outcomes, yaitu bagaimana keberhasilan lulusan baik di masyarakat maupun di tempat kerja. Dan yang kedelapan adalah diskrepansi model oleh Provos, yaitu model yang dikembangkan oleh Malcolm Provos. Ini merupakan model evaluasi yang mengorientasikan pada adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi yang dilakukan oleh evaluator dilakukan dengan mengukur besarnya kesenjangan yang terjadi pada setiap komponen program. Dalam hal ini, evaluator mengukur adanya perbedaan atau kesenjangan antara yang seharusnya dicapai berdasarkan tujuan dengan realitas hasil yang dapat dicapai. Kemudian, langkah-langkah penelitian akan disampaikan oleh rekan saya, Fuadi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian evaluasi, yang dimana dikutip oleh Faizin pada tahun 2020, menyatakan prosedur atau tahapan penelitian evaluasi ke dalam 9 langkah dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian terhadap buku, lapangan, serta informasi dari pakar. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Yang kedua, perumusan problematika penelitian. Perumusan ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan penelitian setelah mengkaji sumber-sumber yang relevan untuk memperoleh ketajaman problematika. Yang ketiga, menyusun proposal penelitian. Yang selanjutnya keempat, melakukan perencanaan penelitian, menyusun instrumen, menyiapkan kancah penelitian, dan melaksanakan uji coba instrumen. Yang kelima, melakukan penelitian,
Peneliti melaksanakan penelitian disesuaikan dengan model penelitian yang telah dipilih. Boleh dilanjut. Yang selanjutnya keenam, melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dikumpulkan dengan instrumen yang telah disusun berdasarkan rincian komponen yang akan dievaluasi. Yang ketujuh, menganalisis data. Data yang terkumpul dianalisis dengan menerapkan tolak ukur yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, menyimpulkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini disimpulkan berdasarkan gambaran mengenai kesesuaian data dengan tolak ukur. Yang kesembilan, menyampaikan hasil penelitian. Yang nantinya hasil evaluasi ini disampaikan kepada pengelola program atau pihak yang meminta bantuan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan yang bagi tindak lanjut program yang dievaluasi. Tindak lanjut dapat berupa penyebarluasan program, perevisian program, atau penghentian program. Boleh dilanjut. Yang selanjutnya terkait penyusunan penelitian evaluasi. Yang pertama, ada bagian pendahuluan yang dimana terdiri dari latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi dan pembatasan masalah, serta rumusan masalah, yang dimana ini berupa pertanyaan dalam penelitian evaluasi. Yang ketiga, tujuan evaluasi, ini meliputi tujuan umum dan khusus. Yang keempat, ada manfaat hasil evaluasi. Kemudian yang kedua, yaitu bagian kajian teori, yang dimana kajian teori ini dalam penelitian evaluasi memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama, deskripsi tentang program beserta perangkat implementasinya. Yang kedua, kajian teori-teori yang berkaitan dengan lahirnya kebijakan dan program yang akan dievaluasi. Yang ketiga, ada bagian metode penelitian evaluasi. Secara garis besar, metode penelitian evaluasi ini mencakup 4 komponen, yang dimana yang pertama, deskripsi mengenai penentuan responden atau sumber data. Yang kedua, metode pengumpulan data. Yang ketiga, penentuan alat atau instrumen pengumpul data. Yang terakhir atau yang keempat, deskripsi mengenai analisis data. Yang selanjutnya yaitu kelebihan penelitian evaluasi. Ini mempergunakan metode dengan pendekatan penelitian evaluasif memiliki sejumlah keunggulan. Yang dimana yang pertama yaitu ada berguna dalam pengambilan keputusan. Yang kedua memberikan wawasan tentang proyek atau program beserta operasinya. Yang ketiga memberikan pelayanan yang lebih baik. Yang keempat mengkaji ketercapaian tujuan dan target. Yang kelima memiliki kegunaan sebagai perencanaan strategis di masa depan. Yang keenam, membangun kapasitas. Yang ketujuh, penelitian evaluasi mampu memberikan penilaian. Yang kedelapan, mampu memahami suatu program praktik, intervensi, atau inisiatif. Yang kesembilan, mampu meningkatkan manajemen dan efektivitas organisasi. Yang sepuluh, mampu memotivasi agar menjadi lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya yaitu tentang kekurangan penelitian evaluasi, yang dimana penelitian evaluasi ini tentunya memiliki sejumlah kekurangan. Di antaranya yang pertama, peneliti dapat memiliki peran yang berbeda. Yang kedua, memungkinkan terjadinya konflik kepentingan. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya kepalsuan. Yang keempat, yaitu seringkali menggunakan standar yang sewenang-wenang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai contoh-contoh penelitian evaluasi. Kami mendapatkan 3 contoh dari penelitian evaluasi. Ada yang pertama adalah evaluasi sistem blok secara daring pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung kelas 11 kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan di SMK Negeri 1 Sedayu. Yang kedua ada evaluasi program pendidikan non formal pada Rumah Baca Hasan Safas di Kota Lok Semawe. Dan yang ketiga adalah evaluasi implementasi kurikulum Merdeka di SMK Yapanis Krian. Untuk bisa ditampilkan untuk contoh yang pertama. Baik, untuk
Salah satu contoh dari penelitian evaluasi ini kami dapatkan dari jurnal bagian kependidikan, yaitu evaluasi program pendidikan nonformal pada Rumah Baca Hasan Safar di Kota Lok Sumawe. Yang pertama ini strukturnya ada abstrak, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian ada bagian pendahuluan. Setelah itu pembahasan-pembahasan berdasarkan tujuan yang diperoleh oleh peneliti. Dan yang terakhir adalah penutup, di mana di penutup ini juga diberikan pembahasan dan juga kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Serta yang terakhir tak lupa juga dicantumkan mengenai daftar referensi atau daftar pustaka. Mungkin cukup. Untuk contoh-contoh yang lain, dua yang lain atau yang selanjutnya bisa nanti di PPT ini. Kemudian untuk yang terakhir adalah kami menggunakan referensi. Referensi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini adalah berasal dari metode penelitian evaluasi program yang disusun oleh Ahmad Zaidun, kemudian Warsah dan kawan-kawan pada evaluasi pembelajaran mengenai konsep, fungsi, dan juga tujuan. Kemudian yang terakhir adalah Zainal NF atau di sini menggunakan pengukuran asesmen dan evaluasi dalam pembelajaran. Maka dari itu berakhirlah presentasi dari kami, dari kelompok bagian tema penelitian evaluatif. Dengan selesainya PowerPoint ini, kami mengharapkan kritik, saran, dan juga jikalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa saja yang belum dipahami tentang PowerPoint yang kami sampaikan pada hari ini. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.